kami para dokter saat ini saya bisa katakan kamilah saat ini tentara pasukan khusus untuk perang ini. Musuhnya kami tidak tahu berapa jumlah musuh. Kami tidak dikasih senjata yang lengkap. Jadi memang di Jakarta angkanya meningkat sangat pesat dan angka kematian juga di Jakarta ini cukup tinggi yang meninggal. Jadi 9,4%. Dan ini adalah situasi yang bukan sesuatu yang mengenakan, tetapi ada kapasitasnya, kemampuan untuk mengetes itu. Karena alat yang dimiliki, tetapi dari apa yang kita pantau selama ini, memang sebanyak mungkin melakukan testing lebih baik mana-mana. Selama berminggu-minggu itu kepadatan ada dalam bis, ada dalam gerbong. Tidak antri di luar pun dalam gerbongnya berdekatan padat sekali. Bahwa COVID-19 ini bukan masalah yang ada di WA Group, ini bukan masalah yang ada di sosmed, dan bukan masalah yang ada di negara yang jauh sana seperti minggu-minggu dulu. Kesiapan fasilitas rumah sakit BUMN, ya, di mana ada 65 rumah sakit, nanti ada 221 ya, fasilitas khusus kesehatan. Karena contoh apa yang dilakukan hari ini nanti ke depan ini juga bisa buat penyakit kanker. Ya, jadi kalau nanti ada penderita kanker bisa juga nanti dirawat di sini. Bukan hanya karena hari ini virus corona. Kalian tadi lihat nggak ada rumah sakit umum kecamatan? Itu konsepnya apa? Hampir semua orang kita kalau sakit, satu keluarga kan ikut sakit nih. Dan itu ngurusin makanan, ngurus apa. Nah saya pengen orang kalau sakit, ngantar makanannya itu dekat. Kalau dia diopname di kecamatan yang sama, dia bisa masak dari rumah kasih makanan. Sehingga biaya hidup keluarganya itu jadi murah. Coba kalau di opname tempat yang jauh, kamu nggak sanggup ngantarinnya, ongkosnya, makanannya. Yang nungguin juga mesti makan di kantin bonyok, 50.000 nggak cukup. Makanya kita mulai bikin semua kecamatan ada rumah sakit. Tapi kami akan berusaha tidak terjadi lockdown karena itu akan sangat berbahaya bagi warga saya, terutama yang berpenghasilan rendah. Berita buruknya adalah dari 230 orang-orang yang terlihat sehat dan tidak bergejala, ternyata satu positif. Ini menandakan bahwa virus ini sedang beredar di antara orang-orang yang terlihat sehat dan tidak bergejala. Kalau ada di kelas 36 orang, satu orang yang terlihat sehat dan dia bersin, itu hanya cukup waktu 2 menit untuk menulari 36 siswa. Kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Yang pertama-tama, rasa duka kami yang sangat mendalam. Salah satu juga itu adalah anak. Jadi sudah ada anak juga yang meninggal. Jadi bisa dibayangkan bagaimana keluarga itu menerimanya. Dan juga rasa sedih dan empati kami terhadap 200 yang lainnya itu. Nah, kita melihat peningkatannya ini sudah terlalu besar. Dari awal bulan 2, hanya 2 kasus, dan sekarang 200 lebih. Tidak ada statistik yang seperti ini. Dan sebetulnya secara statistik kita juga sulit
membaca ataupun memprediksi karena datanya ini tidak transparan. Nah, harus dilakukan sesegera mungkin, sedini mungkin, dan secepat mungkin. Tetapi kami para dokter saat ini saya bisa katakan kamilah saat ini tentara pasukan khusus untuk perang ini. Ketua BNPB, komandan perangnya. Pasukannya itu pasukan khasnya kami. Masalahnya musuhnya kami tidak tahu berapa jumlah musuh. Kami tidak bisa melihat musuhnya dimanapun sekarang pada saat ini. Dan yang kedua, kami tidak dikasih senjata yang lengkap. Inilah perang yang harus kami lakukan. Mau semua dokter dan tenaga kesehatan yang ada. Jadi kita tidak meminta data itu dibuka ke publik si ini sakit. Tidak. Tetapi kita sebagai dokter yang merawat, kita harus tahu dan real time. Sekarang ada namanya orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan atau suspek. Misalnya saya merawat satu pasien. Pasien ini pasien dalam pengawasan. Setelah itu pasien ini misalnya kita rujuk ke rumah sakit tempat rujukan yang ada. Setelah itu kita tidak tahu hasilnya. Nanti ada berapa orang nih semua yang terkait. Saya dengan teman saya, ahli radiologi, nanti ada ahli lab dan lain-lain semua aja dan perawat. Nah setelah itu mungkin 3 hari hasilnya kalau toh kita diberitahu. Jalanlah kita semua ini, kita bisa menjadi karier. Ini kan membahayakan jadinya. Dan kalau toh kita dikasih tahu, kita harus istirahat sekarang 14 hari. Tapi kita tidak tahu betul-betul saat ini. Sekarang siapa yang betul, juru bicara atau Direktur Jenderal WHO? Kita ikut Direktur Jenderal WHO. Semua dokter di dunia ini, Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros sudah mengatakan, kita itu ikutlah pengalaman. Direktur Jenderal WHO mengatakan, kita belajar dari kesalahan negara-negara pada saat yang awal-awal kejadian. Sudah ada contohnya. Kita tidak mau belajar masalah. Kita harus sadar, ini kita dalam keadaan emergency. Jadi sense of emergency ini harus ditingkatkan. Kita sadar ini semua. Nah, untuk ini ada 4 hal. Kalau tidak 4 hal ini kita lakukan, kita akan gagal belajar dari negara lain. Yang pertama, testing. Screening sebanyak-banyak mungkin. Ini harus kita lakukan. Populasi kita 270 juta. Selamatkan bangsa ini. Testing sebanyak mungkin. Yang kedua, tracing. Yang ketiga, karantina dan social distance. Ini 4 ini. Kalau hanya 1 kita lakukan, kita gagal. Mau 2 dilakukan, gagal. 3 juga dilakukan gagal. Dan ini menurut Direktur Jenderal WHO juga begitu. Dan jangan pernah merasakan atau kita berpikir bahwa ini masalah di negara lain. Ini sekarang ada di kita sekarang. Jadi harus pada saat ini kita mengatakan, saya memohon sekali sama Ketua gugus tugas atau bahkan Bapak Presiden, mohon dilakukan yang 4 ini kalau kita mau selamatkan bangsa ini. Pertimbangan ini itu tugas gugus tugas. Itulah guna-guna orang pintar yang di gugus tugas itu. Mereka pikirkan bagaimana pelaksanaan yang lain-lain itu. Kami siap berperang kan di sini. Lindungin kami juga. Iya kan? Kan mereka ada gugus tugas ini. Mereka lah yang pertimbangkan yang lain-lain semua itu. Tapi sesegera mungkin ini yang 4 ini. Sekarang tidak mungkin, tidak ada negara dari 2 dalam 2 minggu menjadi 200-an. Tidak ada negara yang 8 atau 9% kematiannya. Tidak ada negara seperti ini. Dan saya sendiri sebagai dokter anak, ada 90 juta anak yang saya jaga sekarang. Dan berarti ada 180 juta orang tua, yang berarti dari 270 juta itu sudah 180 juta ini harus kami urus. Anaknya 90 juta dengan 2 orang tuanya. Dan ini terkait juga semua kan. Tetapi sebetulnya kita punya 270 juta yang harus kita selamatkan. Orang tuanya berlaku sehat, jaga jarak memang social distance, dan juga khusus anak, jangan tunda juga jadwal imunisasi kalau toh yang kemungkinan yang pertama. Kalau toh mesti ditunda, jangan maksimal lebih dari 2 minggu. Karena
kalaulah imunisasi ini kita tunda, kita akan mengalami outbreak lain dari seluruh penyakit yang ada di dunia. Jadi tolong semua rumah sakit disiapkan, kalau bisa bahkan sampai puskesmas, pedoman ini dijalankan, dan juga kita buat jadwal-jadwal jadinya. Rumah sakit membuat setempat-tempat khusus untuk imunisasi anak. Jadi jangan pula ini anak-anak nanti ke rumah sakit pulangnya jadi pada sakit semua. Dan sekali lagi kami mohon bahwa kami sebagai petugas medis dilengkapin alat pelengkap diri dan masker dan lain-lain semuanya. Kami harus juga terlindung. Itu hak kami juga untuk dilindungin bagaimana untuk kami bekerja. Misalkan persatuan hotel, kemudian persatuan restoran, kafe, warung, dan kemudian ada mal-mal perbelanjaan, kemudian di bank, kemudian di kantor-kantor, di transportasi umum. Itu kita semua diminta membuat protokol masing-masing untuk meminimalisir pencegahan virus COVID ini. Kita sudah membagi kurang lebih 1.800 botol untuk sanitizer, dan mereka diwajibkan sebelum masuk kendaraan umum mereka harus menggunakan sanitizer dulu. Kemudian jarak penumpang juga diatur minimal 1 meter. Karena itu memang dibutuhkan tambahan beberapa armada. Tapi sudah siap, dan sampai sejauh ini kami tidak ada gangguan untuk masalah itu. Ini tadi dengan mobil saya buat toa, kemudian saya di jalan-jalan sampaikan untuk tidak berdiri berdekatan begitu. Sebetulnya saya sudah bulan Januari mulai mensosialisasikan untuk ini. Jadi menjaga jarak, tidak salaman, dan kemudian masjid-masjid tidak menggunakan karpet. Itu sudah saya lakukan sejak Januari. Jadi masyarakat kebiasaan, tapi kalau diingatkan mereka sudah tahu sebetulnya. Ya, saya setiap melakukan langkah seperti kemarin mau liburkan anak-anak sekolah hari Sabtu, saya telepon langsung ke Kementerian Pendidikan. Jadi sebetulnya kita sudah rutin berkonsultasi untuk itu. Apapun langkah yang kita tentukan, kami akan berkonsultasi dengan kementerian supaya ada kesinambungan begitu. Saya percaya bahwa tugas manusia adalah berusaha, kemudian Tuhanlah yang menentukan. Tapi kami akan berusaha tidak terjadi lockdown karena itu akan sangat berbahaya bagi warga saya, terutama yang berpenghasilan rendah, yang dimana pendapatan hanya bisa dimakan 1 hari, dia bekerja 1 hari, dimakan 1 hari. Kalau terjadi lockdown maka itu akan berat sekali untuk warga saya. Jadi kami melakukan mungkin lebih dari 300 lebih wastafel yang kita sebar untuk tempat cuci, sabun, dan tisu. Kemudian kami membagi sanitizer lebih dari 5.000, sudah lebih dari 5.000. Kemudian kami sosialisasikan terus-menerus di kecamatan, kemudian di kelurahan. Kemudian kami juga membagi desinfektan ke masjid-masjid, ke tempat-tempat ibadah. Kemudian kami juga melakukan desinfektan langsung ke sekolah, ke tempat taman-taman, di jalan, kemudian di tempat ibadah, dan tempat berkumpulnya pasar dan sebagainya. Izin melaporkan update terbaru Jawa Barat, kemudian pandangan-pandangan kami di daerah, dan mungkin terakhir pandangan terkait lockdown atau tidak lockdown. Jawa Barat ini 50 juta orang, jadi saya membawahi mengawal 50 juta manusia yang setiap hari harus aman dan terkendali. Kedua, Provinsi Jawa Barat juga menempel dengan Provinsi DKI, sehingga terkait dengan isu-isu COVID-19 ini, kami betul-betul sudah sangat siaga. Saya laporkan 2 minggu sebelum
Presiden mengumumkan 2 pasien positif corona, Jawa Barat sudah mengumumkan siaga 1 di Rumah Sakit Hasan Sadikin, karena secara matematis di awal Februari kita sudah menduga bahwa virus ini akan hadir di Indonesia dengan cara dan prosesnya yang tentunya masing-masing. Nah, waktu saya umumkan siaga 1 juga banyak yang mencibir, tapi bagi saya sebagai pemerintah kami harus melakukan preventif yang maksimal. Saya laporkan di Jawa Barat ada 11 yang sudah positif terpapar virus corona, kemudian 2 meninggal dunia dari 11. 1 adalah pasien di Cianjur yang sempat dinyatakan negatif pada saat meninggal, kemudian kemarin dinyatakan bahwa meninggal dalam keadaan positif corona. 1 lagi perawat kesehatan di Jakarta yang KTP-nya Bekasi. Yang dipantau ada 1000-an, setengahnya sudah lepas dari karantina 14 hari, kemudian yang orang dalam pemantauan. Kalau pasien dalam pengawasan ada 101 dan setengahnya sudah dinyatakan negatif dan pulang, setengahnya masih dalam pengawasan. Nah, kita melihat bahwa urusan virus COVID-19 ini adalah urusan bersama. Bukan urusan pemerintah pusat, daerah, atau siapapun juga. Problemnya Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga butuh sebuah strategi yang lebih cepat dengan kondisi geografis yang berjauhan seperti ini. Oleh karena itu, pemerintah Jawa Barat pada hari pertama Presiden mengumumkan terpaparnya 2 warga di Depok, kami sudah mendirikan pusat komando yang kita sebut dengan Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat atau disebut Pikobar. Tugasnya adalah menjadi satu pintu urusan informasi terkait coronavirus supaya tidak banyak berita-berita hoaks yang meresahkan masyarakat Jawa Barat. Tugas kedua adalah mengkoordinasikan pemerintah pusat, daerah, rumah sakit, dan lain-lain. Setiap jam 12, 27 daerah melaporkan perkembangan terkait data-data, kemudian jam 2 siang kami rilis untuk dirilis ke publik dan wartawan, kemudian jam 4 sore kami disiplin melaporkan kepada Kementerian Daerah, Bupati Wali Kota, itu sudah memiliki pusat informasi sendiri dengan nama yang berbeda-beda. Nah, inovasi yang kami lakukan karena saya berpikir bahwa selama ini orang butuh diperiksa itu kalau sudah bergejala sakit, baru diperiksa. Saya kemarin bersama tim di Jawa Barat meyakini bahwa virus ini mungkin beredar tanpa terlihat kepada orang-orang yang sehat dan tidak bergejala. Itulah kenapa dengan Pak Anies Baswedan kita mengusulkan agar daerah diberi kewenangan untuk melakukan tes mandiri atau proaktif tes. Alhamdulillah sudah diizinkan sehingga per hari ini sudah 230 mereka yang tidak terlihat sakit atau bergejala untuk kami tes. Berita buruknya adalah dari 230 orang-orang yang terlihat sehat dan tidak bergejala, ternyata 1 positif. Ini menandakan bahwa virus ini sedang beredar di antara orang-orang yang terlihat sehat dan tidak bergejala. Sehingga strateginya tidak bisa lagi tentang urusan perawatan saja, tapi juga bagaimana pencegahan penularan. Nah, oleh karena itu, kita studi social distancing atau menjaga jarak interaksi sosial ini adalah salah satu upaya yang baik. Social distancing ini kan skala lockdown skala moderat. Kalau sudah paling ekstrim adalah lockdown skala kota, paling ekstrim lagi adalah lockdown skala negara. Nah, problemnya social distancing ini masih belum dipahami sepenuhnya oleh warga, sehingga waktu kita memutuskan 14 hari untuk tidak sekolah, masih banyak yang orang tuanya ngajak piknik ke pantai, jalan-jalan ke mal, dan masih melakukan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Padahal kita sudah lakukan simulasi, kalau ada di kelas 36 orang, 1 orang yang terlihat sehat dan dia bersin,
itu hanya cukup waktu 2 menit untuk menulari 36 siswa. Jadi keputusan kita untuk merumahkan dan belajar di rumah itu adalah keputusan yang tepat. Bekerja di rumah juga bagi mereka yang bisa bekerja di rumah itu juga kita himbau. Ini masih dilema untuk mereka-mereka yang sama sekali tidak bisa meninggalkan tempat kerjanya seperti pabrik dan lain-lain. Ini sedang kita kaji. Apakah kita beri insentif supaya mereka tidak ada kerja di lapangan dan lain sebagainya, itu sedang kita kaji. Dan tahun 1918 ada wabah yang sama yang disebut dengan flu Spanyol, ya. Ada satu kota Philadelphia tidak melakukan lockdown dan social distancing, masih parade, masih macam-macam. Ternyata yang matinya itu banyak sekali. Sementara satu kota tetangganya, St. Louis di Amerika Serikat, hari ketiganya langsung lockdown dan melakukan social distancing, itu tingkat kematiannya rendah sekali. Jadi itu adalah contoh sejarah di dunia, yang satu cuek, kemudian tidak melakukan tindakan terukur, berbanding dengan mereka yang melakukan proaktif, melakukan social distancing maupun lockdown, itu hasilnya berbeda. Nah, terakhir terkait lockdown, ini pendapat kami di daerah. Kami setuju bahwa lockdown itu adalah kewenangan pemerintah pusat karena sifat dari lockdown ini konsekuensinya sangat besar. Kalau diyakini suplai pangan itu siap, saya kira itu opsi bisa dilakukan. Tapi kalau suplai logistik dan pangan tidak siap, ini akan menimbulkan kekeosan, kekacauan yang luar biasa, sehingga akhirnya tujuan yang dimaksud tidak terjadi. Di negara-negara maju terbagi dua. Ada yang lockdown seperti kita lihat di Malaysia hari ini, kemudian di Italia dan lain-lain. Ada juga yang tidak melakukan lockdown seperti Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan tidak melakukan lockdown? Karena warganya disiplin. Mereka taat kepada perintah untuk diam di rumahnya tanpa harus lockdown. Kedua, Korea Selatan melakukan sampling seperti yang Jawa Barat lakukan. Korea Selatan itu mensampling 15.000 penduduk per hari. Nah, kami baru sanggup 200-an. Oleh karena itu saya atas nama pemerintah Jawa Barat di forum ini juga menyampaikan ke pemerintah pusat, kami butuh ribuan sampel tes atau reagen untuk mengetes lebih banyak lagi orang-orang yang dicurigai pola sosialnya untuk kami lakukan tes proaktif. Nah, dengan hasil satu positif tadi membuktikan kekhawatiran kami, sehingga pola kewaspadaannya bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda. Jadi sekali lagi pemerintah Provinsi Jawa Barat akan taat pada protokol pemerintah pusat. Urusan lockdown ini mohon dipertimbangkan, banyak positifnya juga, dengan syarat memang kesiapannya terukur dan dampak-dampaknya terukur. Nah, oleh karena itu kami mohon dukungannya. Di daerah ini banyak yang sedang berjuang untuk memastikan ini tidak terlalu parah. Terakhir, 4 prinsip kami yang kami lakukan: 1 proaktif, 2 transparan, 3 siaga, 4 koordinatif. Website, titik-titik PDP, ODP yang positif sampai ke level kelurahan. Identitas pasien tidak boleh dibuka, tapi zonasi domisilinya kita buka supaya lurah, camat, kepala desa bisa melakukan edukasi siaga untuk warga juga bisa waspada menghindari kerumunan di kelurahan tersebut. Alhamdulillah. Dan dalam 2 hari Jawa Barat sedang menyiapkan apps itu nanti di-download oleh warga-warga Jawa Barat, sehingga HP mereka tiap hari dikirimi update-update peta persebaran, status, tanya jawab, dan bagaimana kalau nanti mau ikut tes. Saya kira itu kurang lebih laporan dari Jawa Barat. Kami insya Allah siap dan akan terus transparan dan tetap koordinatif, dan saya akan ikut urusan lockdown ini dengan keputusan dari pemerintah pusat, karena kami mengingatkan sesuai undang-undang, setengah dari tugas gubernur itu adalah mewakili pemerintah pusat tapi di daerah, setengahnya lagi adalah otonomi. Jadi kalau pemerintah pusat sudah A, pemerintah daerah akan menyebarluaskan kebijakan A ini di daerah-daerah. Jadi saya akan menjalankan setengah tugas gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Dari laporan Bulog dan lain-lain,
Insya Allah kami siap, karena dalam kondisi hari ini hitungan cadangan gula, cadangan beras, dan lain-lain itu sudah siap, dan kami sudah simulasikan bagaimana warga mendapatkan jika lockdown terjadi sehingga tidak ada rusuh, tidak ada orang yang mengambil keuntungan dengan sebuah prosedur yang sedang kita siapkan. Yang kedua, dengan TNI Polri kita sudah menyiapkan skenario lockdown, bagaimana jalan-jalan ditutup oleh beberapa personil, Polda dan Pangdam sudah aktif bersama kami, termasuk juga pola-pola jika lockdown ini menghasilkan sebuah situasi pasien begitu banyak, maka barak-barak tentara di Jawa Barat sudah kami rapatkan, sedang disiapkan untuk skenario terburuk. Karena skenario terburuk kami ini akhir Maret, Pak. Jadi menurut hitungan algoritma matematika dari tim ahli ITB, kemungkinan Jawa Barat ini puncaknya di akhir Maret, puncak pertamanya. Nah, kami sedang bikin skenario, kalau akhir Maret ternyata diputuskan lockdown, kemudian pasien begitu banyak, posisi-posisi perawatan di mana, suplai makan di mana. Hari ini jumlah orang yang dalam pemantauan itu ada 863, meningkat dari tanggal 29 Februari yaitu 115. Jadi dari 115 menjadi 862. Lalu pasien dalam pengawasan yang pada tanggal 29 Februari berjumlah 32 orang, hari ini berjumlah 374 yang saat ini dirawat. Angkanya meningkat sangat signifikan. Karena itu, bagi warga Jakarta, COVID-19 itu bukan lagi berita tentang kejadian yang jauh. COVID-19 itu sekarang ada di antara kita. Tidak lagi menular dari orang asing kepada penduduk Jakarta, tapi sudah di antara penduduk Jakarta. Kita memantau ini, persoalan ini sejak bulan Januari. Pada tanggal 7 Januari, kita sudah melakukan sosialisasi. Waktu itu masih menyebutnya dengan nama pneumonia Wuhan, dan menghimbau rumah sakit untuk menyiapkan APD. Lalu tanggal 22 Januari dibuatkan edaran khusus kepada seluruh rumah sakit untuk mengantisipasi bila ada pasien dengan tanda-tanda, waktu itu namanya sudah berubah jadi novel coronavirus 2019, di mana kita menyiapkan di aspek medis, klinis, dilakukan tanpa diumumkan kemana-mana, tapi memastikan bahwa jajaran medis, baik pemerintah maupun non-pemerintah, memahami potensi masalah. Mudah-mudahan tidak datang ke Jakarta, tapi kita harus siap. Kemudian, ini kalau bicara masih Januari, Bang, tanggal 27 Januari, kita secara khusus mengumpulkan untuk membicarakan cara mendeteksinya. Lalu Februari kita mulai fase berikutnya. Seluruh jajaran di luar jajaran dinas pendidikan, dinas kesehatan, tapi seluruh jajaran lain mulai disiapkan untuk mengantisipasi. Dikeluarkan instruksi gubernur, seluruh jajaran dari mulai pariwisata sampai yang mengurusi kesehatan. Dan dikeluarkan kebijakan bila sampai ada warga atau pegawai yang terpapar dan harus isolasi, maka gaji tunjangan tidak dipotong supaya orang mau mengikuti isolasi. Ini fase kedua. Nah, sesudah bulan Maret kita memasuki fase ketiga, di mana muncul konfirmasi bahwa telah ada kasus. Pada waktu diumumkan oleh Bapak Presiden 2 minggu yang lalu pada hari Senin. Pada saat itu kita sudah mulai bicaranya bukan lagi fase 1 di mana sesama komunitas kesehatan, yang kedua jajaran, tapi ini sudah melibatkan publik. Sesudah itu percakapannya menjadi percakapan bagaimana dengan publik. Nah, langkah yang kita lakukan adalah bertahap.
kami mengikuti dari awal, tapi kami tidak mau bertindak eksesif. Di setiap fase kita bertindak sesuai dengan masalahnya. Pada fase ini kita harus membangun kesadaran publik bahwa masalah yang kita hadapi itu bukan sekedar soal penyakitnya. Kalau soal penyakitnya saja, kita semua tahu, teman-teman dari kedokteran menceritakan case fatality rate-nya 3%, 4%. Artinya kalau dari 100 kasus, maka yang mungkin meninggal 3 orang sampai 4 orang. Itu lebih rendah dibandingkan meninggal karena kecelakaan, meninggal karena kanker, meninggal, itu semua lebih tinggi. Yang unik dari persoalan ini adalah dia terjadi serempak. Karena masalahnya penyebarannya, penularannya. Jadi ini dari sisi public policy, bila kasus ini berkembang, bukan nanti yang meninggal sedikit, tapi bila seperti di Wuhan, ada 10.000 orang mendadak sakit, bahkan ada kalau di Tiongkok bisa lebih dari 100.000 orang mendadak sakit. Pertanyaannya, mau dirawat di mana? Jumlah tenaga kesehatannya di mana? Jumlah rumah sakitnya ada tidak? Jadi kalau kita membahasnya soal apakah penyakit ini berbahaya atau tidak, tentu nanti penjelasannya ada teman-teman medis, ada persentase tingkat kematiannya. Tapi persoalannya adalah ketika serempak orang sakit bersama-sama, apa yang terjadi? Maka produktivitas anjlok, kegiatan perekonomian turun, belajar mengajar turun. Kenapa? Karena kejadian serempak. Kalau kecelakaan lalu lintas, kejadiannya case by case. Kanker case by case. Juga dengan jenis-jenis penyakit yang lain. Tapi kalau ini adalah penyakit menular, karena itu konsultasi kita selain dengan teman-teman ahli ilmu paru, ahli pernapasan, kita banyak berkonsultasi juga dengan ahli epidemiologi. Mereka yang menguasai mengenai wabah. Karena yang kita bicarakan ini bukan penyakitnya saja, tapi unsur wabahnya. Menurut saya Bang Karni ini harus jadi perhatian. Seringkali kita membahas COVID-19 itu bicara tentang penyakitnya, cara menyembuhkannya. Ya, itu memang betul. Dan kalau sudah melewati ini, positifnya adalah menjadi imun. Tapi karena ini terjadinya serempak, maka healthcare system itu akan kemampuannya terlewati oleh jumlah orang yang harus ditangani. Ini yang terjadi di banyak negara. Karena itu kemudian kita melihat apa yang dilakukan di banyak tempat. Banyak tempat pilihannya dua, bergerak di awal, mencegah ini meluas ketika ada kasus, atau ada yang lebih rileks, membiarkan tumbuh, kasusnya makin banyak, ketika ternyata menanjak, baru dilakukan langkah yang cepat. Nah, kami di DKI begitu mendengar confirm bahwa ada kasus, maka kita langsung mulai bertindak. Nomor satu adalah kita mulai bicara tentang pengurangan kegiatan-kegiatan di tempat umum. Mulai dari pembatasan Car Free Day, belajar mengajar di sekolah. Tujuan menutup kegiatan belajar mengajar di sekolah itu ada beberapa. Satu, karena datanya menunjukkan bahwa anak-anak itu potensi tertularnya rendah atau potensi sakitnya rendah. Kalau dari datanya menunjukkan mereka jumlah tidak banyak, tetapi mereka bisa menjadi carrier. Yang kedua, di Jakarta ada 1,5 juta anak. Kalau 1,5 juta anak ini berangkat, sebutlah 2/3 itu adalah anak SD, SMP yang mungkin perlu diantar, maka ada sekitar 3-4 juta orang yang pagi itu ikut mengantar anaknya ke sekolah. Dan itu artinya pergerakan penduduk. Jadi anak sekolah itu bukan si anak saja yang jumlahnya 1,5 juta, tapi ada 3-4 juta orang yang ikut mengantarkan ke sekolah. Pergerakan penduduk menjadi tinggi. Alasan yang ketiga, ketika anak-anak libur, maka kita semua menjadi memperhatikan. Kita semua menjadi serius bahwa ini ada masalah yang harus kita tangani sama-sama. Jadi kita pada waktu mengambil keputusan itu dengan konsultasi ahli-ahli epidemiologi, kemudian ahli Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia sendiri, kemudian juga dokter ahli paru, yang semuanya dari diskusi itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa ini harus kita lakukan. Jadi terukur.
Nah, ketika ini makin naik, karena kita memonitor ini harian, kebetulan karena posisinya di Jakarta, dekat juga dengan fasilitas di Kementerian Kesehatan dan komunikasi kita intensif, maka progres day by day itu kita dapatkan. Dari situ kita melihat tidak ada pilihan kecuali secara serius melakukan pembatasan pergerakan. Pembatasan pergerakan itu artinya adalah mengurangi interaksi yang jarak dekat secara fisik. Kita biasa mendengar social distancing, jarak aman. Nah, jarak aman ini kemudian sesuai anjuran Bapak Presiden untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah juga di rumah. Ini kita fasilitasi dengan cara satu, kita mengurangi jumlah penumpang di dalam kendaraan umum. Ini sekaligus mengirimkan pesan, saya mengistilahkan pesan kejut. Karena di Jakarta ini setiap hari ada sekitar 1 juta penumpang kendaraan umum. Bahwa kita tidak lagi berhadapan dengan situasi yang normal. Kalau kita di Jakarta masih business as usual, maka belajar dari Italia, lompatannya fantastis. Di Italia itu jumlah orang yang mengalami masalah itu melonjak secara signifikan. Bahwa mereka dalam waktu yang cukup singkat, bayangkan 23 hari menjadi 21.000 kasus. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kampanye serius kepada seluruh penduduknya tentang potensi ancaman penularan. Ini jadi bukan soal kematian, bukan soal jumlah orang yang sakit, ini penularannya. Nah, karena itulah kita lakukan pembatasan, punya efek kejut. Penduduk di Jakarta lalu melihat ini serius. Bis dikurangi jumlah penumpangnya, kereta api atau MRT, LRT dikurangi jumlah penumpang per gerbong, ada jarak aman satu sama lain. Satu adalah mengamankan, yang kedua membangun kesadaran. Karena selama beberapa minggu kejadian, gerbong kereta masih penuh, bis masih penuh, berdesak-desakan, menempel. Kalau ini dibiarkan terus, maka punya potensi penularan di antara kita yang luar biasa banyak. Jadi ketika ada arah bahwa kita harus melakukan social distancing, maka kita terjemahkan juga dalam bentuk pembatasan menggunakan kendaraan umum. Nah, ini semua sesungguhnya kalau kita berbicara tentang pembatasan mobilitas, kalau tadi bicaranya lockdown itu bukan satu kasus yang lockdown dan tidak lockdown. Ini sebenarnya gradasi. Yang kita lakukan sekarang ini adalah, kalau bicara fase, ada 3 fase. Pembatasan kerumunan orang, itu satu. Yang kedua adalah membatasi gerakan. Yang ketiga adalah nol movement, zero movement. Limited crowd, limited movement, dan no movement atau zero movement. Zero movement itu yang biasa disebut complete lockdown. Nah, yang sekarang sedang terjadi di Jakarta adalah limited movement, membatasi pergerakan dengan cara anjuran bekerja di rumah, fasilitas transportasi dibatasi, kemudian kegiatan-kegiatan umum dikurangi, car free day dikurangin, tempat hiburan atau tempat wisata ditutup. Itu adalah fase kedua. Nah, fase ketiga ini yang biasa disebut sebagai zero lockdown. Nah, zero lockdown inilah bukan kewenangan kami. Ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Karena kalau ini dilakukan harus ada enforcement yang serius. Tapi kami menganjurkan juga kepada penduduk di Jakarta, jangan pulang kampung. Jangan meninggalkan kota, kecuali memang urgent, dan pastikan sehat. Karena ada potensi penularan. Lihat kasus di Wuhan. Kasus di Wuhan, ketika di sana ada awal tahun baru Imlek, apa yang terjadi? Warga Wuhan pergi meninggalkan kota, dan itu terjadi 2-3 hari sebelum Wuhan ditutup. Efeknya penyebaran di Tiongkok.
Belajar dari itu, kenapa kami menganjurkan kepada penduduk Jakarta jangan meninggalkan kota. Dan kalau di Jakarta membutuhkan pelayanan kesehatan, kami bisa layani. Kalau ini berpindah ke luar Jakarta, potensi untuk penanganan secara cepat menjadi turun. Saya beri contoh, di Jakarta ini dari 190 rumah sakit, ada 8 rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan. Dan dari 8 rumah sakit rujukan, kapasitas ruang untuk isolasi itu 128. Jadi kita bisa mengisolasi orang dalam kapasitas 128. Bila jumlahnya melonjak dari itu, kapasitasnya belum ada. Harus disiapkan. Bayangkan di daerah lain yang jumlah dokternya, jumlah rumah sakitnya belum tentu memadai seperti Jakarta. Karena itu saya tadi sempat sampaikan, kalau ingin membela bangsa hari ini di Jakarta, maka tinggallah di rumah. Itulah cara bela negara hari ini, cara bela bangsa hari ini. Karena kalau tinggal di rumah, kita tidak tertular dan kita tidak menularkan, kita menyelamatkan diri sendiri. Kita pernah siapkan skenario menghadapi itu, termasuk pangan. Kita cek, jika tidak ada pasokan pangan sama sekali ke Jakarta, Jakarta bisa bertahan berapa lama kebutuhannya. Bulog punya stok 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan, stoknya ada, cukup, aman. Cipinang Food Station juga aman, kira-kira 2 bulan. Tapi kita hindari itu dengan cara mari secara serius membangun kesadaran untuk membatasi pergerakan. Nah, tentu nanti biar para ahli yang akan bisa berdiskusi, kami dari sisi kami di Pemprov di Jakarta, yang nomor 1 adalah setiap kali kita menemukan kasus, kita bergerak untuk melakukan tracing, memastikan kemudian semua yang terkoneksi itu bisa melakukan pemeriksaan. Dan alhamdulillah permintaan untuk bisa melakukan pengujian terhadap orang dalam pemantauan untuk bisa dicek atau pasien dalam pengawasan sekarang sudah kita dapatkan. Jadi Kementerian Kesehatan telah memberikan izin kepada laboratorium daerah DKI Jakarta yang memang sudah memiliki biosafety level 2+. Karena yang diharuskan BSL 2 dan kita beli biosafety level 2+, sehingga kita bisa mengerjakan itu. Nah, insya Allah ini akan bisa segera. Suratnya baru kita terima kemarin, hari Senin, dan artinya kita akan bisa melakukan tracing. Kami lakukan itu. Adapun keputusan mengenai lockdown komplit dan tidak, sepenuhnya di tangan pemerintah pusat, dan bagian kita mengamankan faktor medisnya, faktor kesehariannya, pangan, dan lain-lain. Dan kami berdiskusi rutin dengan teman-teman di dunia usaha. Saat ini tantangannya sangat besar, sangat berat. Occupancy rate di hotel-hotel kita di Jakarta itu bergerak 6-8%. Jadi kosong praktis. Ini restoran begitu, kafe begitu, tetapi kami memandang ini harus kita kerjakan serius untuk penanganannya, karena nomor 1 adalah keselamatan. Bila kita bisa membereskan ini, maka insya Allah ini hikmahnya, mudah-mudahan nanti kita dapatkan. Hikmahnya adalah insya Allah setelah wabah ini lewat, maka penduduk kita memiliki daya tahan terhadap virus COVID ini. Tapi di sisi lain kita harus waspada dengan cara mengurangi potensi penularan. Nah, ini yang kita di Jakarta serius mengikhtiarkan, karena itu kami berharap kepada semua perusahaan-perusahaan, kemudian seluruh komponen yang ada kegiatan produktif, sebisa mungkin bekerjakan dari rumah. Tidak sederhana, tapi bila itu kita lakukan, maka kita bisa mencegah penularan COVID-19 di ibu kota. Jadi bukan pemerintah saja nih harus bekerja, tapi seluruh komponen masyarakat. Karena menularnya dari masyarakat ke setiap pribadi yang lain. Jadi ada limited movement, tapi bukan zero movement. Dan zero movement itu punya implikasi yang cukup banyak. Pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak faktor, tapi kami percaya bila menghadapi situasi yang seperti ini harus berani mengambil keputusan-keputusan yang mungkin tidak populer.
menomorsatukan keselamatan, menomorsatukan perlindungan warga di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Ada dua rute sesungguhnya. Tujuannya sama, melakukan minimalisasi mobilitas. Tapi dilakukannya satu dengan cara negara menutup sehingga orang tidak bergerak, atau cara yang kedua seperti yang dikerjakan oleh Seoul, dia melakukan massive testing. Orang bisa drive thru, orang bisa tes di mana saja, alat testingnya disiapkan. Dengan cara seperti itu, yang positif mengisolasi diri. Ini membutuhkan kesadaran. Kalau kesadarannya ada, maka cara seperti ini efektif. Apa yang terjadi di Seoul? Angka di Seoul sempat tumbuh meningkat, lalu mulai plateauing, mulai merata. Kalau di Wuhan itu sudah mulai menurun, karena bukan orang jadi kebal di tempat sana, tapi karena pembatasan pergerakan. Jadi intinya dari persoalan COVID-19 ini jangan dilihat semata-mata pada soal penyakitnya. Kalau soal penyakitnya, jumlah yang meninggal 3-4% dari kasus, kecuali Italia itu 7% dari kasus. Tapi yang harus kita lihat dari masalah ini adalah soal penularannya. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada soal, oh ini sembuh, karena itu nggak usah khawatir. Toh 97, 96, 97% orang akan sembuh. Benar, tapi soal penularan, dan seperti saya katakan di awal tadi, bila terjadi 1.000 orang, 2.000 orang, 4.000 orang, 5.000 orang mengalami sakit bersamaan, healthcare system tidak memiliki kapasitas untuk merawat. Itulah yang terjadi di Tiongkok, itulah yang terjadi di Iran, itulah yang terjadi di Italia, dan itu yang juga terjadi di beberapa negara lain bermunculan. Nah, kita di Indonesia cegah itu supaya kita tidak harus mengalami situasi yang sulit. Jadi rutenya dua, zero lockdown atau zero movement oleh negara, atau warganya melakukan testing sehingga bisa menahan diri untuk tidak keluar bila indikasi positif. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.